Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Delivery Man episode yang ke-8. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Episode ke-8 dimulai ketika nenek Yongmin masuk ke kamar Yongmin dan melihat cucunya itu berpakaian tak seperti biasanya. Dia terkejut dan mengira Yongmin punya pacar, makanya berdandan keren. Dengan gugup, Yongmin membenarkan hal itu, sehingga neneknya penasaran siapa pacar Yongmin. Yongmin tak memberitahu neneknya karena neneknya nggak kenal siapa dia. Meski begitu, nenek Yongmin sangat senang karena Yongmin akhirnya punya pacar. Karena itu, ia mendandani Yongmin dan memilihkan Yongmin pakaian bagus agar Yongmin makin ganteng. Ji-hyun melihat Yongmin yang berpenampilan tak seperti biasa, lalu menjadi nampak gugup. Namun ia tahu, Yongmin berpenampilan seperti itu untuk dirinya. Karena itu, ia memuji Yongmin dan membenahi beberapa bagian. 잘 보이고 싶어서 이렇게 꾸미고 왔구나. 다 좋아요. 다 좋은데 괜찮아요? 멋있다. Di perjalanan, Yongmin mengatakan mereka akan pergi berkencan. Ji-hyun terkejut Yongmin mengajak kencan bukan ke rumah sakit Daehoon. Yongmin beralasan ini hari pertama hubungan mereka. Karena itu, ia tak ingin menyia-nyiakan hari ini dengan urusan lain. Ia mengaku mencari tempat kencan bagus semalaman agar membuat kesan yang bagus buat Ji-hyun. Namun ternyata, mereka hanya pergi ke taman di pinggir sungai Han, sesuai permintaan Ji-hyun. Yongmin sedikit ngambek karena sebelumnya sudah berencana makan di restoran mewah dan taman hiburan. Ji-hyun tak ingin membuang-buang uang karena Yongmin masih butuh uang untuk bayar utang. Ia sudah merasa bahagia dan mengajak Yongmin menikmatinya. Karena menurutnya kebahagiaan tak selalu membutuhkan uang. Setelah itu, Ji-hyun ingin jalan-jalan dan Yongmin ingin menggandeng tangan Ji-hyun. Namun tak bisa karena tembus. Mereka heran, padahal Ji-hyun pernah memegang tangannya saat menyelamatkannya di hutan dulu. Dan berpikir mungkin ada cara agar bisa bersentuhan. Scene berpindah salah satu teman super taksi yang mengaku pernah dihantui oleh hantu tak berwajah di dekat studio bernama Studio Moroso. Rupanya banyak super taksi lain yang mengalami hal yang sama. Sehingga mereka takut jika mendapatkan shift malam. Suasana hati nenek Yongmin sangat bagus karena Yongmin punya pacar. Ia mengabari Sori dan bertanya siapa pacar Yongmin. Sori terkejut mendengar hal ini karena tak tahu jika Yongmin punya pacar. Sori yang mengenal Yongmin sangat baik merasa hal itu tak mungkin dan berpikir Yongmin hanya berbohong karena ingin menyenangkan neneknya itu. Nenek Yongmin merasa syok karena percaya Yongmin benar-benar punya pacar. Detektif swasta itu masih kepikiran soal perkataan Kang Hyung-soo bahwa nyawanya mungkin terancam jika ketahuan masih memiliki foto-foto yang diambil. Ia memandangi foto-foto itu dan curiga kliennya adalah seorang psikopat. Ia teringat sesuatu saat melihat foto sepeda motor, lalu pergi ke suatu tempat. 레인이라는 놈이 당신을 살려둘 것 같아? 그 사진들을 갖고 있는 건 아는데. 아무리 생각해도 이상한 사진들이나 찍으러 간 걸 보니까 내 사이코 새끼는 확실한데. Scene berpindah kepada Ji-hyun dan Yongmin, di mana Ji-hyun berterima kasih atas kencannya hari ini dan Yongmin yang tetap bersamanya. Yongmin penasaran mengapa Ji-hyun masih berada di dunia ini, padahal yang dia tahu hantu bisa pergi ke akhirat jika jatuh cinta. Ia bertanya apakah Ji-hyun yakin mencintai dirinya. Ji-hyun merasa tersinggung, sekaligus kesal karena Yongmin meragukan dirinya dan berbalik menuduh Yongmin lah yang gak mencintainya. Yongmin merasa tertantang dan berniat membuktikannya. Ia rela melompat ke sungai atau berteriak. Namun Ji-hyun melarang, karena itu hal yang konyol. Ia merasa moodnya menjadi jelek dan ingin pulang. Seokjin mendatangi dukun yang biasa Yongmin datangi. Ia meminta bantuan untuk mengusir hantu yang akhir-akhir ini mengganggu para rekan supir taksinya. Di rumah, nenek Yongmin bertanya bagaimana kencan hari ini. Yongmin berkata, kencannya tak begitu menyenangkan, sambil menyindir Ji-hyun yang tak punya perasaan yang tulus. Ji-hyun yang masih ngambek hanya bisa menyindir balik dan masuk ke kamar begitu saja. Di kamarnya, Yongmin mendapat telepon dari dukun. Rupanya dukun itu memintanya datang dan menemaninya mengusir hantu di studio Moroso. Ia mengklaim dirinya hobi membantu orang membasmi roh jahat dan membantu para hantu gentayangan pergi ke akhirat. Yongmin kesal karena dukun itu mengajaknya. Mereka tak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan Yongmin merasa cerita hantu itu hanyalah rumor. Melihat Yongmin yang bingung mau bertanya,
Dukun itu yakin bahwa Yongmin sudah menyatakan cinta pada Ji-hyun. Ia kesal padahal dirinya sudah melarang, namun Yongmin tetap saja bandel. Yongmin bersikeras akan bisa menangani Ji-hyun, dan dukun itu merasa Yongmin sudah tak bisa terselamatkan karena sudah tersihir oleh hantu. Namun Yongmin penasaran, mengapa Ji-hyun tidak menghilang padahal ia mengklaim mereka sudah saling mencintai. Dukun itu menduga beberapa kemungkinan, yaitu hubungan keduanya bukan cinta sejati, atau karena Ji-hyun roh jahat yang tak bisa merasakan cinta, atau bahkan Ji-hyun sebenarnya bukan hantu melainkan makhluk lain. Yongmin bertanya-tanya, namun tiba-tiba ada suara hantu. Ada sosok hitam yang mendekati mereka, dan saat sosok itu hendak menyerang, dukun itu mencegahnya dengan kertas mantra. Roh jahat itu pun akhirnya menghilang, padahal dukun itu bisa melakukannya sendiri. 그런데 여기 나를 왜 데리고 온 겁니까? 너 걔한테 사랑 고백했지. 감당할 수 있거든요. 그리고 감당할 거거든요. 진심으로 사랑하고 사랑 고백까지 했는데 진심으로 사랑하지 않거나 어떤 정념도 느끼지 못하는 강력한 악귀거나 영이 아닌 다른 존재이거나 흉흉한 살기로제. 뭐였어요? 아니 나를 여기에 대체 왜 데리고 온 거냐고요? Ji-hyun masih kepikiran soal tadi melihat kasus Shin-woo yang berhasil ke akhirat. Namun entah kenapa hal itu tak berlaku padanya. Padahal dirinya yakin mencintai Yongmin. Setiba di rumah, Yongmin yang meninggalkan nomornya di kantor polisi akhirnya ditelepon oleh Kang Hyung-soo, ayah Ji-hyun. Yongmin ingin membicarakan sesuatu mengenai Go Dugang, klien hantunya. Keesokan harinya saat hendak pergi, Yongmin dan Ji-hyun masih ngambek satu sama lain. Yongmin memberitahu akan bertemu dengan Kang Hyung-soo dan mengajak Ji-hyun. Ia ingin menghilangkan kecanggungan mereka setelah kejadian kemarin. Ji-hyun masih jual mahal meski dirinya akhirnya ikut juga. Di kafe, Go Dugang sangat bersemangat akan bertemu dengan Kang Hyung-soo lagi. Kang Hyung-soo akhirnya datang dan Ji-hyun terlihat terkejut saat melihat pria itu. Entah kenapa Ji-hyun tiba-tiba menangis melihat pria di depannya itu. Ji-hyun tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, lalu ia pergi dari tempat itu. Yongmin yang khawatir pamit sebentar menyusul Ji-hyun. Ji-hyun tak bisa menjelaskan pada Yongmin apa yang dia rasakan, dan Yongmin menyuruh Ji-hyun istirahat di dalam taksi. 형님 저예요. 내가 왜 이러? Yongmin memberitahu bahwa dirinya punya hutang budi pada Go Dugang dan ingin membalas kebaikannya melalui putri Go Dugang alias Sera. Ia meminta tolong pada Kang Hyung-soo untuk memberitahunya di mana keberadaan Sera. Kang Hyung-soo berkata, Sera tinggal di Amerika, namun saat ini Sera ada di Korea. Kang Hyung-soo mengetahuinya dari membaca berita yang mana Sera akan mengisi suatu seminar. Sepertinya, Kang Hyung-soo juga ingin ikut bertemu dengan Sera karena ingin memberikan sesuatu padanya. Di kantor polisi, Tae-woo memberitahu bahwa permintaan surat penggeledahan kediaman Kim Jung-woo ditolak karena menilai Kim Jung-woo tak punya bukti kuat mengenai pria itu dengan kematian Ji-hyun. Ji Chang-suk kesal, apalagi mendengar dari Tae-woo bahwa rumah sakit Daehoon terlihat tak ingin memperpanjang masalah pencurian obat yang Kim Jung-woo lakukan. Go Dugang sangat senang mendengar kabar Sera dan yakin putrinya itu sekarang sudah sukses. Yongmin pun menagih informasi dari pria itu. Go Dugang memberitahu bahwa Kim Jung-woo punya obat yang sangat berbahaya. Namun ia nggak melanjutkan informasi itu sebelum menemukan putrinya. Sedangkan di suatu tempat, pengendara misterius itu turun dan meninggalkan motornya. Yongmin, Ji-hyun, dan Kang Hyung-soo ke seminar industri robot internasional. Sera yang merupakan profesor mengisi acara tersebut. Go Dugang begitu bangga putrinya sukses. Lalu Ji-hyun memilih untuk keluar karena nggak enak badan. Setelah acara selesai, Kang Hyung-soo dan Yongmin menghampiri Sera karena ingin membicarakan Go Dugang. Sera nampak tak ingin membicarakan ayahnya itu lalu pergi. Namun Kang Hyung-soo menahannya dan memberikan sebuah flash disk. Kang Hyung-soo memberitahu bahwa ayah Sera selalu menonton itu di waktu luangnya. Setelah itu, Yongmin mengejar Sera yang masih menolak berbicara. Namun Yongmin memberitahu bahwa arwah ayah Sera bersamanya saat ini. Tentu saja, awalnya Sera tidak percaya. Namun Yongmin memberitahu perkataan ayahnya yang hanya dia dengar pas dia kecil dulu. Ia menjadi ragu percaya atau tidak, lalu dia pergi dari sana. Setelah itu, Sera membuka flash disk yang Kang Hyung-soo berikan dan melihat
video masa kecilnya yang direkam ayah dan ibunya sejak Sera bayi hingga remaja. Ia menangis tak mampu melanjutkan melihat video itu. 대해 할 얘기 없습니다. 지구야. 그 사람 얘기라면 더 듣고 싶지 않네요. 그리고 시간 날 때마다 늘 보던 거고. 버리고 싶으면 네가 버려. 네 거니까. 할 얘기 없다고 말씀드렸잖아요. 누강 아저씨가 계세요. 증명되지 않은 관념이나 허상 따위는 믿지 않습니다. 그리고 세라 씨가 좋아하는 딸기 케이크 못 사간 것도 미안하다고 하시네요. Keesokan harinya, Yongmin dan yang lain datang ke seminar Sera. Saat Sera ada di panggung, tiba-tiba lampu yang ada di atas panggung jatuh dan hendak menjatuhi Sera. Namun entah bagaimana, Go Dugang berhasil menyelamatkan Sera. Semua orang tampak terkejut, terutama Sera sendiri. Yongmin mendatangi Sera yang masih syok dengan kejadian tadi. Ia menceritakan dirinya yang bisa lihat arwah dan cerita mengenai ibunya. Hal ini sepertinya membuat Sera goyah dan percaya. Keesokan harinya, Sera menghubungi Yongmin dan mengajak bertemu di rumah Abu. Yongmin memberitahu bahwa ayah Sera saat ini berada di sampingnya. Sambil mata berkaca-kaca, Sera mengatakan pada Go Dugang bahwa sebelumnya dia begitu benci kepada ayahnya. Namun setelah melihat video yang diberikan Kang Hyung-soo dan kejadian lampu yang jatuh itu, ia sadar bahwa ayahnya tak pernah meninggalkan dirinya. Meski begitu, ia masih heran mengapa ayahnya selalu mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Namun saat ini, ia mengklaim sudah tak membenci ayahnya itu. Sera meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang, dan Go Dugang yang bahagia pun memeluk putrinya itu lalu menghilang. 혹시 그분 지금도 제 옆에 있습니까? 옆에 계십니다. 당했습니다. 이제야 조금 알 것 같아요. 아버지가 날 버린 건 아니었구나. 이제 원망하지 않을 테니까 편히 가셨으면 좋겠어요. Di suatu perkemahan, Kim Hae-yeon mendatangi Kyujin. Karena sampai sekarang ia tak pernah melupakan kejadian itu. Rupanya, saat Kyujin masih kecil, dia pernah dipukuli kakeknya dengan tongkat golf karena menusuk wajah temannya dengan pensil. Kyujin beralasan tak menyukai temannya yang tertawa karena suatu hal yang menurutnya nggak lucu. Setelah itu, Kim Hae-yeon yang merupakan perawat pribadi kakeknya yang baru menyelamatkan Kyujin dengan mengancam akan melaporkan kakeknya ke polisi atas penganiayaan anak. Sambil mengobati luka Kyujin, Kim Hae-yeon bercerita dia tak punya orang tua sama seperti Kyujin. Ia berjanji akan melindungi Kyujin, dan Kyujin pun sejak saat itu menganggap Kim Hae-yeon sebagai kakaknya. Scene berpindah di mana polisi menemukan sepeda motor dari pengendara misterius yang menabrak ibu Yongmin. Kedua detektif tak menyangka menemukan motor itu. Yongmin dan Ji-hyun datang ke rumah sakit lalu menemui Sori. Sori memarahi Yongmin yang membohongi neneknya terkait pacar. Namun Yongmin tak ingin membahas hal itu dan meminta tolong untuk mengecek loker milik Kim Jung-woo. Awalnya Sori menolak, namun akhirnya dia menuruti permintaan Yongmin. Setelah Sori mengeceknya, tak ada apapun di loker pria itu. Yongmin meminta alamat Kim Jung-woo, namun Sori kembali mengingatkan agar Yongmin kembali bekerja daripada mencari tahu tentang kasus ibunya. Namun Yongmin memohon pada temannya itu sehingga membuat Sori iba dan memberitahunya. Yongmin dan Ji-hyun menuju ke kediaman Kim Jung-woo. Namun mereka dikejutkan dengan sosok hantu wanita tanpa wajah. Hantu itu menunjukkan wajahnya. Rupanya di dalam apartemen itu, jasad wanita hantu itu yang tergeletak. Wanita itu tak tahu bagaimana dia mati dan Yongmin mencurigai Kim Jung-woo. Namun wanita itu menilai Kim Jung-woo tak mungkin membunuh dirinya. Wanita itu juga meminta tolong untuk menemukan Kim Jung-woo karena ia tak akan bisa pergi dengan tenang sebelum bertemu dengan pria itu. Yongmin masuk ke kamar Kim Jung-woo dan melihat ada banyak foto Ji-hyun dan yang lainnya di pemakaman. Ji-hyun yakin Jung-woo lah pelakunya. Begitu juga dengan Yongmin yang terkejut ada foto dirinya juga di pemakaman. Di suatu rumah sakit, Kim Hyung-soo masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata ada Ji-hyun yang sedang berbaring di sana. Rupanya, Ji-hyun mengalami koma. Dan saat Kang Hyung-soo memegang tangan Ji-hyun, tubuh Ji-hyun bergetar. Saat Yongmin dan Ji-hyun terkejut terkait foto itu, tubuh Ji-hyun tiba-tiba memudar seolah-olah akan menghilang seperti hantu lain yang ingin pergi ke akhirat.